Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas pertama kami di mobile responsif menggunakan external API. Di sini kami membuat sebuah project Recycle Hub, yang mana tim kami itu terdiri dari 3 orang, dengan saya sendiri Amalia Septiani, kemudian 2 tim yang lain yaitu ada Maulana Yusuf dan Dika Isnaida. Di sini kami membuat project terkait pengelolaan sampah dengan nama Recycle Hub, merupakan sebuah website yang mempunyai tujuan berupaya untuk mengurangi sampah yang ada di Indonesia terutama karena kami sebelum melakukan atau menemukan proyek ini, kami sudah research bahwasanya permasalahan sampah di Indonesia ini merupakan permasalahan yang sangat genting dan menurut kami perlu diselesaikan dengan cepat. Kemudian di website ini juga menyajikan konten edukasi terkait pengelolaan sampah dan juga konten daur ulang serta penjualan produk daur ulang untuk masa depan yang lebih baik di generasi selanjutnya. Sebelum kami memutuskan untuk membuat web ini, kami research dan menemukan 3 permasalahan utama, yaitu yang pertama ada di bidang edukasi, yaitu kurangnya edukasi mengenai hasil pengelolaan sampah di masyarakat. Kemudian yang kedua ada tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah tidak merata di berbagai daerah, akibatnya banyak sampah yang berakhir di lautan. Di daerah-daerah terpencil masih banyak pengelolaan sampah yang tidak merata, yang mengakibatkan pembuangan sampah secara sembarangan, yang akhirnya membuat lingkungan di sekitarnya itu tercemar. Salah satunya yaitu pencemaran air di lautan. Terus kemudian yang ketiga itu ada kesadaran individu. Menurut kami masih kurang promosi terkait produk daur ulang kepada masyarakat serta edukasi terkait manfaat menggunakan produk daur ulang. Kita juga mempunyai 3 solusi dari permasalahan itu. Yang pertama untuk yang edukasi, di website ini kami menawarkan informasi berupa edukasi dampak buruk dari sampah, bagaimana mengelola sampah, dan juga solusi atas permasalahan sampah. Edukasi ini nanti kita bungkus dalam suatu website yang mana di website kita itu nanti menyediakan informasi-informasi terkait dampak sampah yang harapan kita dengan masyarakat melihat website kami, mereka akan tersadar bahwasanya tidak baik kalau semisal kita mengelola sampah secara asal-asalan, ibarat kata nggak sesuai prosedur. Terus kemudian yang kedua ada pengelolaan sampah. Di sini kita juga memberikan informasi bagaimana pengelolaan sampah yang baik, memberikan edukasi bagaimana melakukan daur ulang sampah ataupun membeli produk daur ulang sebagai bentuk dukungan. Karena di sini kami juga sistemnya ada sistem pembelian, jadi diharapkan juga masyarakat lebih tertarik terhadap produk daur ulang. Terus kemudian yang ketiga ada kesadaran individu. Kami mencoba mensadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dari informasi yang dituangkan ke dalam sebuah web. Oke, untuk menu di Recycle Hub sendiri kami ada 4 menu utama, yaitu yang pertama ada menu home, yaitu di sini terdapat konten yang mendasari seluruh halaman pada website. Dan kemudian yang kedua ada galeri, itu berisi barang-barang daur ulang. Terus kemudian yang ketiga ada informasi, ini tuh berisi informasi mengenai dampak negatif tentang sampah dan juga solusi permasalahan sampah di Indonesia. Dan kemudian juga eh, terdapat banyak informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang pengelolaan sampah. Terus kemudian yang keempat itu ada produk, yang mana di sini tuh menampilkan beberapa produk yang kami jual dari hasil daur ulang sampah-sampah di Indonesia. Untuk user atau target market kita di sini, yang pertama warga negara Indonesia karena cakupan kita masih dalam negeri, dan kemudian untuk usianya di sini kita patok di 17 tahun karena menurut kami untuk pembelian e-commerce kayak sekarang ini membutuhkan data seperti KTP, jadi kami patok di 17 tahun. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bertugas. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait timeline pembuatan proyek kami. Yang pertama yaitu slicing. Kami melakukan pembagian tugas pada tanggal 12 Oktober 2023. Dan kami membuat job desk pada masing-masing orang pada tanggal 13 sampai 14 Oktober 2023. Selanjutnya adalah finishing. Di sini kami melanjutkan slicing web sesuai job desk yaitu tanggal 16 sampai 17 Oktober 2023. Selanjutnya tanggal 18 sampai 19 Oktober 2023 kami menambahkan fungsi logic maupun phasing menggunakan Vanilla JS. Kemudian tanggal 20 Oktober 2023 kami melakukan finishing project dan presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan user flow terkait pembelian produk. Yang pertama, user akan masuk ke web kami.
Di situ user langsung masuk ke landing page, yang di mana di landing page akan ada beberapa informasi terkait aplikasi kami. Kemudian user akan klik menu produk. Selanjutnya, user akan memilih produk yang akan dibeli. Setelah itu, user akan beralih ke halaman detail produk. Selanjutnya, user akan membeli barang yang sudah diinginkan. Karena user belum login atau daftar, di situ ada konfirmasi user sudah login atau belum. Ketika user belum login, maka user akan masuk ke halaman login. Di situ user akan dikonfirmasi lagi apakah user sudah punya akun atau belum. Ketika user belum punya akun, maka user akan membuat akun atau registrasi. Selanjutnya, user akan menggunakan data dan masuk ke halaman, dan setelah registrasi, user bisa login. Selanjutnya, setelah user bisa login, user akan masuk ke halaman pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, user bisa menentukan lokasi pengiriman dan metode pembayaran. Selanjutnya, user akan klik bayar dan melakukan proses pembayaran. Selama proses pembayaran, sistem akan mengecek apakah pembayaran berhasil. Jika pembayaran gagal, maka akan kembali ke halaman produk detail. Tapi jika pembayaran berhasil, maka pembayaran diverifikasi dan menampilkan notis. Selanjutnya adalah user flow terkait melihat galeri. Di halaman landing page akan ada beberapa menu, yaitu menu galeri. Setelah itu, user dapat masuk ke menu galeri setelah mengekliknya. Dari saya cukup, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya lagi. Untuk selanjutnya itu ada text tab. Pertama ada JavaScript. Karena kita belum diperbolehkan untuk menggunakan framework, jadi kita menggunakan vanilla JavaScript sebagai penyimpanan untuk logic ataupun fungsi-fungsi lainnya. Kemudian ini ada HTML. HTML ini sebagai kerangka websitenya. Kemudian ada CSS untuk stylingnya. Dan di sini tim Skillful sudah memperbolehkan untuk menggunakan Bootstrap. Kemudian di sini ada Mock API. Mock API ini sebuah platform yang menyediakan kita bisa membuat suatu API gitu. Wireframe ini kerangka kasarnya dari desain yang kami buat. Gitu. Di sini ada halaman login yang ditampilkannya hanya form. Kemudian ada register, kurang lebih sama form juga gitu. Kemudian di sini ada landing page yang dimana terdapat section dampak sampah pada lingkungan, jadi dampak negatifnya. Kemudian ada faktor-faktor yang penyebab penumpukan sampah. Kemudian di sini ada solusi yang mungkin kita pikirkan terlebih dahulu dari research yang pernah kita lakukan. Kemudian di situ ada footer dan tagline. Kemudian ini ada halaman informasi. Halaman informasi adalah halaman yang lebih detail mengenai informasi yang ada di landing page. Kemudian di sini ada galeri. Galerinya itu berisi tentang karya-karya dari bahan daur ulang gitu. Mungkin seperti botol plastik ataupun kardus gitu. Semuanya ada di halaman galeri gitu. Kemudian di sini ada wireframe dari produk. Produk ini kita membuat fitur suatu fitur yang dimana kita bisa user bisa membeli produk dari web kita gitu. Produk di sini isinya hanya list produk yang tersedia di web kami. Dan di sini ada input search juga yang menjadi filter. Kemudian di sini ada detail produk. Detail produk ini adalah halaman detail dari produk yang kita pilih sebelumnya. Berisi tentang informasi produk yang telah kita klik sebelumnya. Kemudian di sini ada halaman pembayaran. Halaman pembayaran adalah halaman jika kita ingin membeli suatu produk yang terdapat di list. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ini adalah halaman paling awal dari website yang kita buat. Ini adalah halaman home. Kemudian di sini ada section yang dimana kita memberikan informasi. Waktu saat diklik, ini akan pergi ke halaman informasi. Kemudian dampak sampah pada lingkungan. Ini ada faktor-faktor penyebab penumpukan sampah yang dimana di sini adalah slider. Solusi pencemaran sampah.
yang dimana solusi-solusi tersebut adalah hasil research dari tim kami. Kemudian pindah ke halaman galeri. Di sini adalah halaman yang berisi tentang gambar-gambar daur ulang sampah. Dan di halaman informasi, di sini adalah konten yang dimana informasi yang lebih detail dari landing page. Di sini ada dampak negatif dari penumpukan sampah. Kemudian di sini ada solusi lagi dari permasalahan sampah. Akan masuk ke halaman produk. Di halaman produk isinya adalah suatu list produk yang nantinya web ini akan jual. Nah, selanjutnya adalah halaman login. Seandainya user belum memiliki akun, user juga bisa membuat akunnya tersendiri. Oke, daftar akun berasal. Oke, seandainya kita ingin membeli suatu produk, di mana kita harus memilih salah satu dari list produk yang ada. Pertama, di sini ada halaman detail. Sekarang langsung. Dan di sini adalah halaman pembayarannya, alamat dari usernya, metode pembayaran. Nah, waktu saat diklik, nah ada pembayaran sukses, dan saat di OK, ini akan kembali ke halaman